Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution 29 Jumadal Akhirah 1422 Hijrah, dan bertepatan pula dengan akan masuk tanggal 12 Februari tahun 2021 Masehi. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan, disehatkan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai ta'lim kita di kesempatan malam Jumat, insya Allah dianugerahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar hamba-hamba Allah yang masih beraktivitas sampai dengan detik ini namun belum beriman kepada Allah, belum bersyahadat, semoga dikuatkan jiwanya, dimantapkan hatinya untuk mau bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat mendapat petunjuk Allah dan mengambil petunjuk itu untuk mau bertobat dan mengisi sisa hidupnya dengan menenun amal saleh sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Pun demikian, semoga kita semua disertakan dalam semua kebaikan itu, istiqamah, dijaga, dan memiliki bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun aktivitas di dunia ini selama baik yang kita kerjakan. Baiklah, untuk hari ini seperti biasa kita akan kembali kepada sesi diskusi. Ya, sepekan berganti. Pekan lalu kita telah mencoba meneruskan kajian tafsir Al-Quran, dan hari ini kita akan kembali berdiskusi barangkali terkait dengan materi yang telah kita bahas ataupun hal-hal lain yang teman-teman ajukan, kemudian admin print outkan, dan telah hadir bersama kita beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirangkum per hari ini 11 Februari 2021. Kita akan coba ambil dari dua sumber utama, dari YouTube dan Instagram. Mohon izin karena waktu kita terbatas, kita akan coba mulai dari YouTube terlebih dahulu. Dari akun Muryukun. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah boleh saya infak tapi di atas namakan saya, kedua orang tua, kakek, nenek, dan saudara-saudara saya, sedangkan uang atau barang yang diinfakkan tidak seberapa? Terima kasih Ustaz. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan rezeki kepada Anda, kelancaran dan kekuatan untuk beramal soleh dengan rezeki yang Allah titipkan itu. Baiklah, hal yang pertama penting kita garis bawahi terkait dengan infak yang di atas namakan lebih daripada satu orang atau penginfak itu sendiri. Pertama, kaidah mengatakan bahwa seluruh amal ibadah itu berlandaskan penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian pahalanya pada niatnya. Itu di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, ya, Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguh seluruh amal perbuatan aktivitas seorang hamba itu dibatasi. Ya, dibatasi feedbacknya, bahkan pemberian pahalanya berdasarkan niatnya. Jadi kembali kepada niat kita masing-masing. Bahkan niat ini yang menentukan sesuatu menjadi ibadah atau tidak. Ingat baik-baik, ya. Misal, saya ingin minum misalnya. Ya, ketika minum saya niatkan karena Allah untuk memberikan kekuatan untuk beribadah. Ya, maka saya tunjukkan misalnya dengan mengucapkan nama Allah saat akan meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah misalnya. Saya minum itu, maka aktivitas minum ini itu beralih menjadi ibadah, punya nilai. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituliskan pahalanya, dan feedbacknya dalam kehidupan dunia diberkahi minuman itu sehingga memberikan manfaat kepada kita, mudah nanti membangun kekuatan untuk menunaikan sholat, untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Ya, kalau saya hanya sekedar minum saja, tidak saya niatkan apapun untuk kepentingan ibadah, maka fungsi minuman itu hanya ada menjadi fungsi duniawi semata, yaitu menghilangkan haus. Minum selesai, haus hilang. Ya, itu diantaranya. Jadi bisa menunjukkan dan membedakan satu aktivitas ibadah dengan yang bukan ibadah, atau membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Seperti misalnya kita ingin menunaikan 2 rakaat, ya, salat sebelum subuh, ya, jumlahnya sama 2 rakaat. Kemudian bacaannya pun teman-teman sekalian, bacaan yang tertibnya serupa. Artinya dari mulai takbir, iftitah, al-fatihah, baca surat, kan, walaupun suratnya misalnya dibacanya dibeda antara yang fardu dengan yang sunnah, tapi semua gerakannya serupa. Ya, sama jumlah rakaatnya. Yang membedakan apa? Niatnya. Ketika saya niatkan qabliyah, maka menjadi sunnah. Ketika saya niatkan fardu, maka menjadi salat yang wajibnya, yang subuhnya. Jadi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya terletak kepada apa? Niatnya. Plus yang ketiga juga bisa menjadi penentu pemberian pahala berlaku atau tidak. Ya, ketika diniatkan itu jadi ibadah, tapi ada unsur misalnya riyanya. Ya, karena ingin dilihat oleh orang lain. Infak misalnya, masukkan tapi hanya ingin dilihat orang. Dia dicoba pamer, dia pamerkan misalnya kesempatan salat Jumat, datang kotak infak, lalu dia sampaikan begini-begini, dia masukkan misalnya nih, ya, 100.000 dia masukkan. Nah, itu walaupun terlihat seperti ibadah, tapi karena riya ada di situ, maka tidak mendapatkan bagian dari pahalanya.
Nah, pahala yang diberikan ini teman-teman sekalian dan menjadi ibadah itu kembali kepada niat. Sedangkan saat kita meniatkan, menunjukkan ibadah itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi dasar persoalannya. Apakah boleh kemudian itu diniatkan atau di atas namakan lebih daripada satu orang dari yang berbuat juga menyertakan orang-orang lain di sekitarannya. Maka kita bisa ambil contoh boleh dan tidaknya ini kembali kepada keterangan Al-Qur'an dan praktek yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah langsung pada aspek ibadahnya atau ada ibadah lain yang identik dengannya dan bisa dikiaskan. Di antaranya kita bisa temukan dalam perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, kita ambil contoh dalam perbuatan kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada di Abu Daud nomor hadis 2810. Ya, ketika Nabi saat akan menyembelih itu mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Atau kadang beliau berkata, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menyampaikan, ya Allah, mohon terima ini kurban dari saya. Ya, dan juga dari umatku yang belum sempat berkurban, yang tidak punya kemampuan berkurban. Ya, atau kadang-kala beliau mengatakan, ya Allah, mohon terima ini kurban dari saya, dari keluarga besar saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari umatku yang tidak punya kemampuan untuk berkurban. Jadi Nabi berkorban dengan satu atau beberapa hewan tertentu, ya, tapi di atas namakan bukan hanya untuk dirinya saja, ya, tapi juga untuk keluarga besarnya, juga untuk umatnya yang belum sempat berkorban, ya, selama hidupnya disertakan di situ. Sedangkan kurban ini teman-teman sekalian itu bagian dari sedekah dan nasnya jelas. Ya, di Al-Quran ada, di hadis ada, ya, bahkan di situ bisa mengikat terhadap orang yang punya kemampuan, ya, bahkan di mazhab Hanafi itu bisa berhukum wajib, walaupun di mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan itu sunnah, ya, tapi nasnya dibenarkan, ya, berkorban sebagai bagian dari amaliyah sedekah yang membenarkan iman kita, sedangkan infak pun itu bagian dari sedekah. Ya, bagian kebaikan yang bisa berbagi dengan harta. Karena itu ada sebagian ulama yang meluaskan itu semua dengan kebolehan berinfak walaupun kita sertakan di situ untuk banyak niat. Ya, dalam arti melibatkan banyak orang. Karena itu ada di sini pendapat-pendapat ulama yang mengambil pada perbuatan tadi atau bahkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan seseorang kemudian berinfak atau bahkan berkurban, ya, berkurban yang di atas namakan untuk orang tua yang telah wafat atau saudara yang telah tiada. Maka dari sini secara ringan bisa kita katakan bahwa boleh saja ada seseorang yang berinfak kemudian di atas namakan bagi orang lain atau menyertakan orang lain, termasuk mungkin boleh jadi orang yang telah tiada yang tidak bersamanya saat ini. Ya, boleh bentuknya misalnya sedekah untuk misalnya wakaf mushaf, gitu kan, sedekah misalnya untuk karpet masjid atau bikin tempat wudu dan sebagainya. Lalu saya niatkan ini misalnya untuk orang tua saya yang telah meninggal, itu sah-sah saja untuk dilakukan. Ada sebagian yang mengambil dari Al-Quran, misalnya di Quran surah ke-53 An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia memperoleh kecuali apa yang ia lakukan, ya, apa yang telah ia perbuat. Maksudnya ya pahalanya masing-masing, gitu kan. Jadi kalau dia infak ya untuk dirinya, tidak bisa diberikan kepada orang lain, gitu ya. Tapi menurut saya pengambilan dalil ini agak kurang sempurna. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud dalam konteks ini adalah konteks pemberian pahala saat di akhirat. Jadi ketika sampai di akhirat ini, orang nggak bisa ngambil pahala orang lain, ini untuk pribadi-pribadinya saja. Tapi ketika di dunia dia bisa usahakan, ya, mendapatkan pahala-pahala dimaksud, termasuk menyertakan orang lain. Tapi kalau setelah meninggal dan di akhirat kemudian terjadi penghakiman Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa mendapatkan bagian-bagian orang lain kecuali dari apa yang telah kita lakukan saat kita di dunia. Itu yang dimaksudkan. Ya, kecuali dalam kasus khusus. Apa itu kasus khusus yang dimaksudkan? Ya, kasus tentang kebangkrutan yang disebut dengan muflis. Ya, dalam hadis yang sahih di hadis Muslim dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat ketika terjadi dialog ringan. Ya, kata Nabi, atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang sedikit pun, tak ada aset, ya, 1 sen pun. Ya, jadi nggak ada uang 1 sen pun, nggak ada dirham 1 sen pun, kata mereka, kemudian nggak ada aset sedikit pun. Ya, secara teori ekonomi itu benar. Tapi kata Nabi, ya, al-muflisu min ummati, orang bangkrut yang termasuk mengaku dalam golongan umatku itu, umat Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa alaihi wassalam, tapi mengatakan golongan umatku. Jadi ada orang yang mengaku menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, tapi dihukumi bangkrut oleh Rasulullah SAW. Dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan demikian. Ya, siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati bis-shalatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang telah mereka kerjakan saat di dunia. Wasyamin, mereka juga puasa, wa zakatin, mereka berzakat, dan seterusnya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi mereka juga senang, terbiasa mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain. Ya, kemudian wa akala mala hadza, mengambil hak orang, ya, dengan cara tidak dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih.
Ya, bahkan wasafaka damaha, ada yang menumpahkan darah. Maka yang terjadi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Jadi kalau ada orang kemudian salat, saat yang bersamaan dia mencela orang lain, ya, dan dia tidak mentaubati ini, tidak minta maaf dan bertobat kepada Allah, maka di akhirat berlaku pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pahala salat yang telah ia kerjakan ini, teman-teman sekalian, akan dipindahkan kepada orang yang dicelanya tadi. Dipindahkan untuk menutup dosa celanya tadi. Ya, demikian seterusnya. Ya, kemudian dia puasa misalnya, dia juga fitnah orang lain, diambil pahala puasanya diberikan kepada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, belum bisa nutup nih yang kurangnya. Ya, faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka untuk menutup segala dosa-dosa keburukannya ini. Sisanya, waliyadzubillah. Nah, itu yang sering diilustrasikan dengan oleh para ulama kekinian dengan transferan pahala, gitu kan? Jadi dia dapatkan itu dari orang-orang lain yang menzaliminya. Ya, karena itu kalau ada orang-orang yang menzalimi, sepanjang kita bisa memaafkan, ya, haknya terkait dengan kita yang tidak terkait dengan materi-materi tertentu misalnya yang kita perlukan, ya kita bisa maafkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang itu tidak meminta maaf, kita bisa maafkan. Nah, pemaafan kita kepada orang itu tidak menghentikan proses hukum dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia belum minta maaf kepada kita dan bertobat dari dosanya. Ya, jelas ya. Tapi keuntungan bagi kita akan ditutup kita oleh Allah sehingga kita tidak sibuk memikirkan dia. Jadi dihilangkan dari kita memori-memori tentang dia, tentang kesibukan macam-macam. Kita bisa sibuk dengan aktivitas yang kita kerjakan. Sedangkan orang itu masih terkait berkelindan. Ya, sehingga bisa berpeluang menambah dosa-dosanya. Jadi tidak ada rugi memaafkan orang lain. Ya, sepanjang itu bisa kita kerjakan dan tidak ada hak adami seperti utang dan sebagainya. Ya, bukan berarti dimaafkan utang lunas gitu. Utang tetap terjadi, ya, dan harus dilunasi. Dalam konteks ketika kita belum menganggap itu terbayar. Kalau kita menganggap itu lunas, ya selesai. Ya kan? Nah, itu kaidah tentang pemaafan ini ada di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 134. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang menyukai orang-orang berbuat baik, ya, di antara mereka adalah orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain dalam konteks yang sifatnya langsung terkait dengan kita, terkait berkelindan, dan dengan itu kita akan ditutup urusannya dengan mereka. Ini yang dimaksudkan kita mendapatkan bagian dari transferan pahala. Tapi kita nggak bisa dapatkan misalnya seorang ayah dapat pahala sholat dari anak, ya. Ya, kalau sudah di akhirat tidak. Selesai. Ya, kecuali saat di dunia, ya, dia mendidik anaknya dengan baik, dia ngajarin sholat anaknya, kan? Ngajarin puasa anaknya, diajarin semua, dan ketika dia meninggal, anaknya mempraktekkan. Nah, itu ketika dipraktekkan masih ada transferan pahala. Ya, itu yang dimaksud di hadis Muslim. Ya, kullu amali ibni Adam in qata sairu amali, setiap anak cucu Adam itu terputus semua amalnya illa min thalas, kecuali 3 hal. Jadi antara 3 hal itu apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang bermanfaat. Waladin salihin yad'u lahu, ada anak soleh kemudian yang berdoa. Wa shadaqatin jariyatin, ya, dan sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat orang tua ajarkan kepada anak. Karena itu saya sering katakan, tolong Al-Fatihah misalnya di anak diajarkan oleh orang tuanya. Awal sholat diajarkan. Nanti ketika anak itu masih hidup dan dia mengerjakan itu, dia sholat, dia baca Al-Fatihah, itu pahala masih mengalir walaupun ayah ibu wafat. Tapi ketika selesai, anak selesai, orang tua selesai, dikumpulkan di akhirat, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Itu maksudnya. Maka nggak bisa transferan lagi. Tidak ada didapatkan oleh manusia, bapaknya tetap mendapatkan. Sudah selesai. Dengan selesainya kehidupan itu, selesai. Nggak ada transfer pahala lagi, nggak ada ngalir lagi. Selesai pada saat itu. Ya, maka masing-masing dihisab berdasarkan apa yang telah dikumpulkan itu. Jadi kalau kehidupan sudah berakhir, maka wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun bagi manusia hasil dari pekerjaannya kecuali apa yang telah dia lakukan itu. Selesai sampai di situ. Ya, kecuali berdasar tadi keterangan yang dimaksudkan. Karena itu sepanjang kita masih hidup, masih kita punya peluang, ya, untuk bisa menambah pahala kita atau berbuat baik pada orang-orang sekitaran kita. Tadi, dalam arti sepanjang saya masih bisa hidup, saya bisa bersedekah untuk niat orang tua misalnya yang telah meninggal dunia, atau bersedekah menyertakan keadaan orang tua kita. Ya, ini pendapat yang saya pilih, dan sekaligus kita menghormati juga jika ada yang berpedoman misalnya, oh, ini nggak bisa, tetap untuk sendiri saja, kita hormati. Ya, tidak usah berselisih, yang penting masing-masing memiliki dalilnya. Dan dengan dalil itu kita berkeyakinan, dengan keyakinan itu Allah akan berikan balasan. Ya, kalau mau tahu lebih cepat, ya meninggal nanti baru ketahuan gitu, ya, sesuai dengan waktu yang masing-masing. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi secara singkatnya saya katakan boleh. Ya, boleh. Tapi Ustadz sedikit, Allah nggak lihat sedikit banyaknya. Yang Allah lihat ketulusannya, keikhlasannya. Ya, sedikit ikhlas itu sangat bagus. Ya, tapi banyak ikhlas itu lebih bagus. Ya, jadi jangan dibandingkan pilih mana, sedikit ikhlas atau banyak gak ikhlas. Ya pilih banyak tapi ikhlas, gitu ya. Tapi kalau yang kita punya pun terbatas, ya keterbatasan itu menjadi bernilai di hadapan Allah dengan keikhlasan kita. Jelas ya? Keterbatasan akan menjadi bernilai di hadapan Allah dengan keikhlasan kita. Catat, bikin status. Baik, kita beralih ke Instagram. Dari akun Fulana 21, ya, Fulana 21. Saya baca pakai bahasa Indonesia saja, sebab kalau saya baca 21 nanti yang terbayang lain gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz, keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga melindungi Anda lebih baik daripada apa yang Anda doakan kepada saya. Dan mohon doakan saya beserta anak-anak agar menjadi wanita-wanita yang salehah istiqamah di jalan Allah. Amin insyaallah. Semoga Allah kabulkan. Ustaz, sampai detik ini suami masih suka berjudi dan menumpuk hutang. Wa niyatubillah. Dalam situasi seperti ini, jika saya terus mempertahankan rumah tangga yang seperti ini, apakah ada peluang surga untuk saya? Atau justru akan banyak mudaratnya dan menambah tumpukan dosa suami karena terus menzalimi istri dan anak-anaknya? Bahkan suami pun berpoligami, serta untuk istri keduanya pun saya membiayai dengan usaha kecil-kecilan saya. Mohon jawaban Ustaz, jazakumullah khair. Baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah Subhanahu wa taala dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengembalikan segala ketentuan-ketentuan hukum dan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini jangan selalu disertakan dengan hal-hal yang sifatnya kematian atau duka cita ya dan sebagainya, tapi terkait dengan semua apa yang kita alami dalam kehidupan. Semua apa yang kita alami dalam hidup itu disebut musibah. Ya, ma'asabana, sesuatu yang menimpa kita sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kehidupan kita sekaligus memberikan nilai pahala dari proses kehidupan yang kita alami. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 155, 156, 157 ya. Allah menyampaikan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, kemudian di ayat yang 156-nya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaminannya ayat 157-nya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baik teman-teman sekalian, kata Allah, aku akan uji, semua manusia yang hidup akan diuji dengan beragam ujian kehidupan. Rasa khawatir, gitu kan, rasa takut, kemudian rasa lapar, persoalan di kehidupan rumah tangganya, dari mulai sakit sampai kehilangan jiwa, ujian pekerjaan, sampai ada hasil kerja keras yang dibawa oleh orang lain. Nah, kunci untuk menghadapi itu semua bersabar, wa basyiris sabirin. Nah, bagaimana sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mengalami apapun kehidupan, prosesi dalam kehidupannya, di rumah tangganya, pekerjaannya dan segalanya, pertama yang harus ia lakukan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadarkan pada jiwanya, kuatkan pada dirinya bahwa semua ini Allah tetapkan. Ya, dan tidak mungkin Allah menetapkan segala sesuatu kecuali ada hikmah kebaikan bagi hambanya. Karena itu untuk mendapatinya wa ilaihi raji'un, kembalikan semua cara solusi mengatasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka itu bagaimana kita mengembalikannya? Mari kita lihat. Nah, saudariku yang baik, pertama izinkan saya mendoakan semoga Allah memberikan hikmah yang terbaik dan meringankan segala ujian yang tengah Anda hadapi. Dan Allah tidak mungkin memberikan ujian pada seorang hamba kecuali dia mampu menjalaninya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak diujikan kepada orang lain, tapi kepada Anda karena Anda mampu. Ya, dengan kemampuan itu Anda menjalani, dan dengan menjalani itu ada pahala Allah berikan pada pekerjaannya. Ingat, pahala itu diberikan pada prosesnya, bukan hasilnya. Ya, seorang ibu merawat anak sehingga jadi direktur. Bukan saat jadi direktur ada pahala, tapi prosesnya dari awal sampai terus dia kemudian mendapatkan keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini ada dua pilihan bagi Anda. Pilihan pertama, Anda bisa melihat karena Anda yang mengalami di sini, kan? Jika apa yang Anda alami di rumah tangga ini tidak membuat Anda terhambat untuk beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda ingin menjadikan ini sebagai lahan dakwah dalam kehidupan Anda. Ya, misalnya salat Anda tidak terganggu di sini, ya Anda bisa baca Al-Qur'an, Anda masih bisa mengikuti ta'lim. Lalu Anda ingin merubah tipikal suami, mungkin dititipkan kepada Anda oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Anda memberikan pengaruh-pengaruh baik dalam kehidupannya. Anda bisa mendoakannya dengan lebih dekat, ya Anda bisa memberikan nasihat dengan cara-cara yang lembut. Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan misalnya, ya Allah, aku bersyukur Engkau titipkan suamiku kepadaku dengan kondisi yang seperti ini supaya aku bisa banyak berdoa, banyak bermohon, ya Allah, ringankan hisabku di hari kiamat. Ya Allah, ringankan bebanku untuk saat ini, berikan aku kemampuan untuk mendakwahinya seperti sebagaimana Engkau telah titipkan kepadaku. Jadikan ia orang baik, ya Allah, kuatkan aku untuk bisa mendakwahinya. Ya, boleh jadi dengan titipan itu pahala terus diberikan. Itu kumpulan-kumpulan yang ingin Allah berikan kepada Anda. Ya, sepanjang ya suami Anda dalam pergaulannya tidak menghambat Anda untuk ibadah, ya, dan tidak memberikan dampak cedera, misalnya menyakiti ya, atau berbuat zalim dengan kekerasan fisik dan sebagainya yang mengakibatkan Anda bisa terganggu secara fisik atau psikis atau bahkan kemampuan untuk beramal saleh. Jika Anda ingin pertahankan dan Anda merasa kuat dengan itu, ya ada kekuatan seperti Asia berdakwah kepada Firaun misalnya sampai titik puncaknya, ya, dan saya yakin suami Anda bukan Firaun, ya kan, pasti ada titik untuk kembali kepada dia untuk tersadari, maka silahkan sampai Anda merasa itu puncaknya. Ya, artinya apa? Anda telah berdoa, Anda telah mensupport misalnya dengan cara yang baik, ya, menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan, kemudian mengarahkan dengan nasihat-nasihat yang baik melalui orang-orang lain misalnya atau sekitarannya. Boleh Anda lakukan. Ya, dan salah satu cara yang terbaiknya bisa Anda amalkan Quran surah keempat An-Nisa di ayat 35.
Ya, Quran surah keempat, An-Nisa ayat 35, paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ya, dan jika Anda khawatir ada perpecahan yang sangat serius di rumah tangga, maka Anda bisa utus orang-orang terbaik dari keluarga Anda dan dari keluarga pihak suami. Ya, kemudian dipertemukan, jadi jalan keluar di situ. Ya, jika Anda tidak bisa menghadapnya sendirian, khawatir ada fitnah atau ada macam-macam, Anda sertakan wali terbaik dari keluarga yang paling dekat, dari keluarga Anda. Kalau dia nggak bisa dinasihati, langsung dengan keluarganya. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang ada niat baik dari suami untuk berubah, untuk jadi lebih baik, Allah akan berikan bimbingan. Tapi kalau dari sini kelihatan tidak ada perubahan misalnya, atau cenderung menzalimi Anda, mengerasi Anda, atau bahkan menghambat Anda untuk ibadah, dan memberikan beban lebih daripada apa yang seharusnya Anda lakukan, ya kan ini diminta untuk membiayai dan sebagainya. Kalau itu permintaan dari si suami, menuntut Anda bekerja, maka di sini Anda menjadi objek gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga, dalam konteks ini. Nah, jika ini tidak berhenti, tetap berlanjut, maka ini bisa menjadi jalan untuk menempuh pada aspek yang kedua, yaitu menuju gugatan untuk misalnya mengajukan pelajaran, ya pelajaran yang paling tingkat tertinggi dalam kehidupan berumah tangga, yaitu mengajukan perpisahan. Dalam arti di sini dari pihak istri kepada suami, ini bisa diajukan permohonan dia menalak atau khulu. Kalau dia misalnya tetap bertahan, tidak mau tapi tetap menzalimi Anda, menghambat Anda untuk ibadah, mencegah sholat, mencegah macam-macam, ada yang disebut dengan khulu namanya. Khulu, permohonan kepada hakim untuk memisahkan. Ya, ini bagian yang terakhir. Ya, ini bagian yang terakhir dari perjuangan, itu pun kalau setidaknya ada indikasi-indikasi membahayakan terhadap Anda atau terhadap keimanan Anda. Tapi sepanjang itu tidak ada misalnya, dan Anda masih punya kekuatan untuk mendakwahi, punya semangat untuk merubah, dan menerima ini sebagai ujian dari Allah, sebagai titipan, sampai saya wafat, mungkin ini tugas bagi saya untuk memperbaiki. Ya, tapi lihat tadi dampaknya tadi, kalau dampaknya memang tidak ada perubahan, tapi cenderung menyakiti, membuat Anda misalnya lebih jauh dari Allah dan sebagainya, maka itu pun tanda yang diberikan oleh Allah. Boleh jadi tugas Anda sampai di situ, tapi indikasinya tadi kumpulkan lagi orang-orang keluarga terdekat, ya dari pihak Anda, dari pihak suami, supaya tidak ada fitnah bagi Anda di kemudian hari. Ya, ada tuduhan, oh pantas dituduh nanti karena Anda itu pengen begini, Anda kena pengaruh begini, dan tidak ada yang membela Anda pada saat itu. Itulah indahnya Islam. Jadi selalu menyertakan solusi dengan komprehensif, ya. Dan sekali lagi, semoga Allah memudahkan jalan ikhtiar Anda dan beristikharah, ya, tahajud malam, minta kepada Allah petunjuk dan kekuatan sehingga ditunjukkan jalan-jalan yang terbaik. Saya kira itu, saudariku. Dan saya kira Anda bisa bercerita kepada orang-orang yang terbaik di keluarga supaya bisa memberikan support kepada Anda dan mencari jalan keluar yang terbaik. Ya, Wallahu ta'ala alam bissawab. Teruskan kembali dari Instagram teman-teman, dari akun faisal.sumantri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru berhijrah, alhamdulillah. Ya, bolehkah melakukan salat duha di rumah? Saya baru berhijrah, ini mungkin bertanya ya, karena nggak ada tanda tanya di ujungnya. Boleh melakukan salat duha di rumah? Boleh. Silakan. Salat duha itu tidak dibatasi dengan tempat tertentu seperti masjid misalnya. Boleh Anda lakukan di rumah boleh, atau sedang di kantor boleh, gitu kan? Yang penting tempat-tempat yang baik, yang kiranya layak digunakan untuk beribadah dengan cara yang benar. Ya, jadi ketika di masjid, alhamdulillah bisa Anda kerjakan boleh, di rumah boleh, di rumah orang tua boleh, ya. Kemudian misalnya ketika di kantor juga ada kesempatan boleh, ya. Yang penting dilakukan di waktu duha. Ya, jadi jangan sampai salat duha di waktu asar misalnya, itu yang tidak tepat. Ya, selamat bagi Anda yang telah berhijrah, semoga istiqamah. Dan ingat ya, hijrah itu artinya berpindah dari keadaan atau satu kondisi kepada keadaan atau kondisi yang lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu tidak harus menuntut berpindahnya tempat. Ya, tapi lebih menuntut berpindahnya keadaan diri kita menjadi lebih baik. Ya, jadi jangan diartikan berpindah misalnya Anda dari Sumatera pengen hijrah ke Bekasi gitu ya. Tidak harus demikian. Kalau di Sumatera tempat Anda tinggal, misalnya Masya Allah sholatnya Anda bisa rubah lebih bagus, kemudian berajin ke masjid, tempat ta'limnya ada, cukup Anda di situ pun akan lebih baik, gitu ya. Dan kalau sudah berhijrah, diusahakan dijaga kondisi itu. Misalnya dapat tempat kerja yang bagus nih, tempat orangnya baik-baik, dekat dengan masjid gitu kan. Kemudian teman-temannya mengajak kepada yang baik-baik. Nah, itu pertahankan. Jangan sampai pindah kepada pekerjaan dengan godaan misalnya harta dunia, tapi Anda terjauh dari suasana tadi. Ingat ya, rezeki itu sudah Allah atur. Tidak akan pernah tertukar, dan ingat baik-baik, tidak akan kurang, nggak akan lebih. Ya, jadi tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang beda cuma keberkahannya. Jadi jangan takut ketika ada tawaran misalnya gaji lebih tinggi, ya gajinya 100 juta per bulan, tapi resikonya misalnya mohon maaf sekali sholatnya terganggu, kan? Ibadah-ibadah lain terganggu, pergaulan jadi lebih mendekatkan diri kepada yang dilarang oleh Allah misalnya. Nah, itu naudzubillah, lebih baik Anda tolak tawaran itu karena rezeki kita udah terjamin. Ya, Anda kalau sampai meninggal, rezekinya 10 miliar, ya 10 miliar aja. Mau Anda dapat gaji per bulan 100 juta dengan per bulan 10 juta atau per bulan 1 juta, tetap sama aja. Anda nggak akan pernah meninggal sebelum rezekinya terpenuhi.
Jelas ya? Nah, itu cara berpikir yang penting kita tanamkan pada jiwa kita sehingga kita tidak terjebak pada tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat alhamdulillah. Ya, Suneo juga sudah berhijrah menjadi saleh gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Kita coba lihat ke YouTube dari akun Luna Aidil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lindungi Anda dan keluarga Anda dalam kebaikan. Izin bertanya, silakan. Sahkah jika zakat fitri maksudnya di sini ya, ini tulisnya zakat fitrah, ditanggung orang tua, sedangkan kami sudah berkeluarga, sudah berkali-kali kami sampaikan ingin bayar fitrah sendiri, tetapi orang tua tidak mengizinkan, karena mereka mampu dan punya lahan sawah. Masya Allah, jadi tidak pernah membeli beras, tapi kami sebagai anak merasa kurang afdal, mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Nah, ibadah itu bukan dengan perasaannya, ibadah itu dengan hukum, dengan dalil. Jadi ibadah, agama dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas perasaan. Ya kalau pakai perasaan nanti tidak menempat toleransinya, gitu kan? Jadi dalam konteks ini saya kembalikan ke sini, boleh sah-sah saja, nggak ada masalah gitu kan, dan itu sepanjang Anda ingin membahagiakan orang tua bisa diterima. Jadi orang tua, zakat fitri itu zakat yang kita keluarkan dalam keadaan seseorang sudah menjelang masuk di akhir Ramadan, ingin memasuki ke waktu Idul Fitri di awal Syawal. Ya, dikeluarkannya teman-teman sekalian, boleh dia siapkan di pertengahan Ramadan misalnya, atau misalnya mendekat ke malam-malam Idul Fitri, itu boleh Anda disiapkan dan dikeluarkan, karena itu prinsipnya ingin membahagiakan orang lain di sekitaran orang Anda, di sekitaran kita semua, sehingga memberi kesempatan pada mereka untuk berbuka, memasuki hari baru di bulan baru yang menandakan puasa telah usai. Dan dalam konteks itu kadang-kadang mohon maaf ada orang-orang yang tidak mendapati makanan, sehingga dia tidak bisa menunjukkan buka puasanya seperti orang lain bisa tunjukkan dengan makan. Karena itu sunnah sebelum kita berangkat sholat Id di hari pertama Syawal, itu sunnahnya makan dulu. Setelah sholat subuh batalkan dulu ya, untuk menunjukkan puasa telah usai. Dalam bahasa Arab ya, makanan yang pertama dimakan itu disebut futur, iftar atau fitrun. Ya, makanya hari itu disebut dengan Idul Fitri. Kembali kita makan lagi setelah sebelumnya puasa, untuk menunjukkan puasa selesai kita makan. Nah, saat kita makan ada orang-orang yang nggak bisa makan. Makanya kita berikan teman-teman sekalian menjelang dekat ke waktu Idul Fitri ya. Misalnya malamnya atau 2 hari sebelumnya ya. Kalau di hadis Nabi itu yang paling afdal setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Tapi ingat loh ya, karena yang Nabi berikan itu kurmanya jadi bisa langsung dimakan. Nah, Anda ngasih beras sebelum sholat Id, gimana masaknya? Nah, jadi cara berpikir pun mesti diperbaiki di situ ya. Jadi singkatnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan di situ membahagiakan orang tua kita juga nggak ada masalah, terima aja alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada orang tua, semoga berkah semuanya dan kita supportkan. Apa yang lebih dari kita bisa gunakan untuk orang lain. Bisa support kepada asisten rumah tangganya atau keluarga yang lain supaya dia juga punya kemampuan untuk bisa melakukan zakat fitrinya. Itu solusi terbaiknya. Baik, sudah tiba waktu Isya. Kita jeda sejenak untuk menunaikan salat Isya berjamaah, mendengar adzan, menjawab adzan, dan kemudian setelah itu menunaikan salat dan kembali melanjutkan kajian kita. Terima kasih. Silakan Pak Hudri untuk adzan terlebih dahulu atau petugas di Masjid Al-Ihsan, dan semoga Allah muliakan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kami di sini dan boleh jadi sebagian dari kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima ibadah yang telah kita tunaikan. Pun demikian, saya mengajak kepada seluruh saudara-saudariku dimanapun Anda berada, terkhusus barangkali di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terhubung lewat saluran Adi Hidayat Official, yang sesuai dengan di tempatnya, di negaranya, mungkin ada yang baru masuk waktu asar kah, atau bahkan zuhur kah, maka jika telah tiba waktu sholat, kami sarankan agar segera menghentikan sementara waktu aktivitas, bersiap menunaikan sholat, tunaikan dengan khusyuk, dan mohon doa semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin berkenan melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan dulu pembahasan kita, sesi diskusi dari YouTube ya. Tadi Instagram, kemudian kembali ke YouTube, dan kembali lagi ke Instagram. Jadi dua-dua nih. Jadi IG sudah 2, kemudian YouTube 2, kita kembali lagi ke IG, setelah itu kita kembalikan ke YouTube ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz dari akun Trisexensis. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah jika kita bertawassul pahala kita hilang? Terima kasih sebelumnya Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga serta tim KIAI selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberkahi Anda, keluarga Anda, dan kerabat-kerabat Anda, dan memudahkan segala urusan Anda. Ya, dan semoga Allah menyertakan kami dalam kebaikan yang diterima. Baik, tentang tawassul. Tawassul itu dalil utamanya ada di Al-Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat ke-35. Ya. Quran surah ke-5 Al-Maidah
di ayat ke-35. Ya, saya tuliskan dulu ya. Teman-teman, Quran surah ke-5 Al-Maidah. Kita kasih tanda kurung. Nah, ini ya, kita jelaskan supaya nanti tidak ada yang bertanya lagi surah ke-5 itu surah apa namanya? Ayat ke-35. Ya, di mushaf standar paling kanan sebelah bawah ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, jadi saya tuliskan, mohon izin. Ya ayyuhalladzina kan amanu ittaqullaha. Nah, ini kemudian wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, ini poinnya. Nah, ini saya garis bawah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, tingkatkan selalu takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk dengan meningkatkan takwa tadi ya, dan carilah dengan meningkatkan takwa tadi al-wasilah ya, satu wasilah untuk memohonkan kepada Allah guna mengabulkan satu permohonan yang Anda inginkan ya, atau mengharapkan terwujudnya cita-cita yang Anda dambakan. Nah, ini cara untuk mendapatkan sesuatu melalui satu perangkat meningkatkan takwa. Nah, itu perangkatnya disebut dengan apa? Wasilah. Caranya, prosesnya disebut dengan tawassul. Tawassul itu menggunakan satu perangkat dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi terwujudnya satu hal yang kita harapkan ya, atau doa yang kita mohonkan, kita kabulkan ya. Jadi ini prosesnya, kemudian jadi satu penamaan disebut dengan tawassul. Nah, tawassul. Nah, jadi tawassul itu kalau kita berbicara hukum jelas kebolehannya. Ya, artinya jelas apa? Jelas kebolehannya. Jadi kalau ada pertanyaan di luar tadi apa yang Anda utarakan, apakah boleh bertawassul? Kita jawab boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawassul. Jadi mencari wasilah demi terwujudnya satu harapan atau satu impian, bahkan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya persoalannya bagaimana cara mengerjakan tawassul yang dibolehkan itu. Ya, jadi kebolehan ini tidak berhenti di hukum bolehnya, tapi berhenti juga ya dari aspek penunaiannya. Jadi jangan kita batasi boleh, tapi kita tidak meneruskan bagaimana melaksanakannya. Ya, seperti apa implementasinya? Sama dengan bolehkah saya sholat subuh? Boleh di waktu subuh, tapi Anda harus tahu caranya. Jangan sampai caranya tidak sesuai dengan penunaian yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diisyaratkan oleh Al-Quran. Sholatnya di waktu subuh cuma 3 rakaat, ya salah juga, kan? Karena itu pun ketika Anda ingin menunaikan tawassul, maka bagaimana tawassul yang benar? Nah, oleh Al-Quran diberikan gambaran umum. Yang pertama adalah ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Jadi ternyata, pertama teman-teman sekalian, cara efektif untuk menunaikan tawassul ini, menjadikan wasilah untuk bermohon kepada Allah, mengabulkan apa yang kita harapkan, maka tawassul pertama, kata Allah, gunakan dengan peningkatan takwa. Ini, nah, teman-teman sekalian, peningkatan apa? Takwa. Jadi ini yang paling efektif. Allah sendiri yang infokan kepada kita. Sepanjang Anda mampu meningkatkan takwa, mampu tingkatkan takwa. Nah, dengan cara meningkatkan takwa itu, jadikan perantara untuk bermohon kepada Allah. Nah, sedangkan takwa itu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat wujudnya, nggak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran, kecuali ya pada peningkatan amal soleh kita, yang didasari dengan dasar keimanan kepada Allah. Ini penting poinnya. Jadi, kalau kita ingin mencoba meningkatkan takwa, maka wujudnya terletak kepada amal soleh, ya, yang didasari dengan keimanan kepada Allah. Sehingga orang-orang yang mencoba meningkatkan takwa, orang-orang takwa, ya, jadi kalau orang takwa, satu disebut taqi, orang-orang takwa disebut muttaqin atau muttaqun kalau rafa, muttaqin kalau nasab dan jar. Kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua, ya, kemudian implementasinya ayat 3, ayat 4, hasilnya ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Orang yang mencoba meningkatkan takwa itu. Orang bertakwa itu. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah tanpa ragu, punya dasar iman yang kuat. Karena keyakinan ini dia mencoba meningkatkan amal soleh. Dengan wujud apa? Wa yuqimunas shalah. Kan? Itu wujudnya. Dengan cara meningkatkan salatnya. Jadi kalau kita turunkan lagi amal solehnya, apa Ustaz amal solehnya? Salat, gitu kan? Nah, ini teman-teman sekalian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dengan amalan harta, gitu kan? Nah, ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, gitu ya, Al-Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an.
Nah, ini diantaranya. Ya, jadi kalau kita ingin mencoba bertawasul, kata Al-Quran, coba gunakan tawasul itu. Yang pertama yang paling efektif dengan meningkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa ini? Pertama, yakin dulu kepada Allah, jangan pernah ragu. Ya, jadi kuatkan pada jiwa kita keyakinan paripurna terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala janjinya, dengan segala perintahnya kita kerjakan dengan baik. Setelah muncul keyakinan itu tanpa ragu sedikit pun, maka kita implementasikan keimanan itu dengan amal soleh. Karena itu sering saya katakan, kata iman di dalam Al-Quran seringkali disertai dengan amal soleh. Baik bentuk namanya langsung amal soleh, atau jama' amilus salihat, atau bahkan langsung bentuknya. Ya, langsung implementasi amalnya. Seperti Quran surah ke-103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Nama umumnya wa 'amilus shalihat. Sekarang implementasinya apa? Bentuk amal saleh tadi, amilus shalihatnya. Ini di Al-Baqarah ayat 3 dijelaskan. Ya, wa yuqimunas shalah, setelah alladziina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat yang ditunaikan dengan iman, bukan salat biasa. Karena itu saya katakan dasarnya iman. Ya, dasarnya apa? Iman. Karena itu ketika Anda ingin bertawasul, karena Anda ingin punya permohonan, misal, saya menginginkan ya Allah bahwa besok ujian saya lancar, ujian saya baik ya Allah, saya menginginkan ya Allah lahirnya anak-anak yang saleh, yang baik, saya menginginkan ya Allah pekerjaan yang halal, yang Kau ridhai dan sebagainya. Anda ingin bermohon dan pengen cepat dikabulkan, pengen bertawasul, maka bagaimana caranya? Anda bisa pilih di antara amal soleh. Kata Allah, coba mulai dengan tingkatkan salat. Ya, bangun misalnya. Ya, karena kalimat as-shalah di sana wa yuqimunas shalah, as-shalahnya kan menggunakan alif, lam, shad, lam, wawu, ya, kemudian ada fathah tegak di atasnya tak marbutah, seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Kan? Ini bentuk ini bukan sekedar mencakup bentuk yang fardu. Ya, biasanya kalau menyebutkan bentuk fardu spesifik itu ada di Quran surah kedua, contohnya Al-Baqarah ayat 238 dengan bentuk jama. Hafidhu 'alas salawat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat. Jaga oleh kalian waktu-waktu salat yang fardu itu, terutama salat-salat pertengahan, dan tunaikan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menjaga, saling ingatkan. Tapi kalau bentuknya seperti ini bentuknya ya itu bentuk yang mencakup bahkan lebih daripada yang fardu. Ya, jadi bisa mencakup sunnahnya, tahajudnya, duhanya, ya, syuruknya, salat mutlaknya. Jadi dalam setiap keadaan, walaupun belum masuk nih hikmahnya, walaupun belum masuk salat fardu, Anda punya keinginan atau hajat tertentu, silahkan Anda tunaikan. Misalnya dalam waktu duha, salat duha, ya kan? Atau dalam waktu yang sifatnya umum, misalnya sore nih, pada asar gak ada salat spesifik, Anda datang ke masjid, wudhu misalnya, tahiyatul masjid. Niatkan kepada Allah, minta dengan benar. Ya, dan ingat cara menunaikan salatnya bukan salat biasa, salat yang didasari dengan dasar keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda antara orang salat dengan iman dengan orang salat yang kurang iman, akan lain. Akan terlihat bagaimana konsentrasi dia, khusyuk dia, ya, bagaimana ketika salat apa yang dia baca, kan? Bagaimana keadaan dia. Kadang-kadang kita mengucapkan takbir tapi pikirannya kemana-mana, gitu kan? Kadang-kadang kita ruku tapi mikirnya udah lupa dengan rakaatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa ada dasar iman yang kurang kuat. Ya, yang memberikan kekuatan kepada diri kita dalam menunaikan sholat. Nah, ketika imannya semakin kuat, semakin mantap, kan? Nah, maka ini akan berpengaruh kepada tingkat kekhusyuan. Karena itu dibangun kekuatan dulu sebelum menunaikan sholat. Bangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu yang sempurna, kan? Tingkatkan kekuatan keyakinan, hadirkan kekuatan pada diri kita yang meyakini bahwa Allah akan mengabulkan segala hal yang kita mohonkan sepanjang baik. Allah memberi solusi, kemudian kepasrahan tingkat tinggi di dalamnya. Begitu kita kemudian menunaikan sholat akan terlihat suasana kekhusyuan, kenikmatan, kedamaian. Lantas kemudian kita mohonkan dalam sholat kita kepada Allah seperti Allah kemudian pernah sampaikan kepada kita, berjanji mengabulkan apa yang kita minta sepanjang sholatnya benar. Karena itu, saya sering katakan bahwa perintah menunaikan sholat itu di Al-Baqarah, Quran surah kedua, di ayat ke-45, itu dibuka dengan satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mau minta. Silakan cek. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika Anda, kata Allah, kalian memiliki persoalan dalam kehidupan, maka silakan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Terima dulu masalah itu dengan sabar. Terima dulu persoalan yang sedang Anda alami sebagai ujian dengan sabar. Jelas? Ya, karena Anda mengeluh pun nggak akan meninggalkan dan menghilangkan ujian itu. Ya, karena Anda pasang status pun tidak akan menghilangkan persoalan itu. Apa Anda pikir dengan status dipasang, banjir bisa selesai? Apa dipikir dengan status dipasang, misalnya hujan bisa berhenti? Tidak. Ya, terima dulu sebagai ujian bagi Anda, karena Allah tidak mungkin menguji kalau kita tidak sanggup menjalaninya. Ya, maka ketika kita menerima dengan sabar, kita terima dulu, berikhtiar mencari solusi, setelah itu kita tunaikan sholat. Dalam sholat kita minta. Makanya ketika Allah perintahkan, ya, wasta'inu. Ya, cepat kalian minta tolong kepada Allah, minta solusi kepada Allah dari persoalan yang kau alami bis-sabri, terima dengan sabar, wasalah saat salat minta. Karena itu kalimat wasta'inu yang menjadi bentuk perintah, wasta'inu ini, maka di dalam salat ini diajarkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah SAW, dirubah ke dalam bentuk permintaan kita.
Ini yang tadinya fi'il amr, bentuk perintah, dirubah kepada bentuk mudhari' dalam wujud permintaan, permohonan. Nih. Gimana permohonannya? Ayat kelima di Al-Fatihah. Ya, dan kita baca 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Bentuk perintah kita rubah menjadi bentuk permohonan. Nasta'in. Nasta'in. Ya, iyyaka na'budu, kepada Engkau lah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami menyembah, hanya Engkau saja yang disembah, yang lain tidak kami sembah, ya kan? Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang ya Allah, ya kami meyakini ya Allah, hanya Engkau pemberi solusi, hanya Engkau yang mampu menyelesaikan segalanya. Kami sedang punya masalah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, mohon berikan kami pertolongan, berikan kami solusi. Anda tahu teman-teman sekalian, di titik ini kalau kita mengerjakan sholat dengan benar, dari awal wudunya benar, cara takbirnya benar, ya kan? Sampai bacaan iftitah, Al-Fatihahnya benar, sampai kalimat ini, perhatikan hadis qudsinya. Ya, di sini Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Apapun yang ia minta, sepanjang benar permintaannya, aku akan kabulkan. Baru di titik ini. Ya, belum ketika dia rukuk, belum ketika dia sujud, dia bisa mohon dalam sujudnya. Ya, dengan hatinya dia ucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya, setelah itu dia mohon. Ya, itu kalimat pembuka, teman-teman. Nanti lihat lagi fikih salat yang kita pelajari bersama. Insya Allah nanti ada serial yang kita siapkan. Ya, dari awal sehingga lebih terstruktur kembali, lebih sistematis, ya, dari awal sampai dengan akhirnya. Di antara pembahasan yang telah kita uraikan di beberapa tempat yang telah kita sampaikan dalam ta'lim kita, ya teman-teman, saat sujud itu kata Nabi aksir doa. Ya, innama aqrabul 'abdi ya min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah saat sujud. Fa'aktsirud doa. Kata Nabi, maka perbanyak doa dalam sujud itu. Maka mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa hati kita. Boleh minta kepada Allah dengan suara hati kita. Dilafadzkan bila sesuai lafadznya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari Nabi, ya, yang sekiranya kita ada permohonan spesifik yang kita alami saat ini, di hati kita sampaikan. Ya Allah, anugerahkan kekuatan untuk menghadapi ujian ini ya Allah, sabarkan diri hamba, berikan kekuatan pada suami hamba untuk berubah, berikan kekuatan pada istri hamba untuk berubah, ya Allah, lancarkan pekerjaan saya ya Allah, ya Allah, hilangkan semua wabah pandemi ini, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu titik di mana Allah menyentuh iman kita. Ya, seakan-akan ingin menguatkan, "Hei, apa dengan segala janjiku kamu belum yakin juga? Di mana imanmu?" Ya, maka di ayat 153 di surah Al-Baqarah, ini kan Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 45, kalimat pembukanya kan wasta'inu. Di ayat 153, ya, paling kanan sebelah bawah, itu Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 153, itu kalimat imannya langsung ditegaskan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Hei, kamu yang punya iman, ya iman itu yakin tanpa ragu. Kan? Aku sudah perintahkan wasta'inu sebelumnya nih, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu nggak yakin juga, di mana imanmu? Karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, sekarang aku sentuh imanmu. Apa kamu masih punya iman atau enggak? Yakin atau enggak? Ya, ini persoalannya keyakinan, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan ingin bertawasul dengan amal soleh kita, mesti punya keyakinan. Ya, makanya di Quran itu sering disampaikan dengan kalimat iman. Ya, Quran khitabnya bagi orang beriman. Yang yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Allah, yakin tanpa ragu, Allah akan berikan. Yang nggak yakin ya begitu-begitu saja. Gitu ya. Karena itu Al-Quran katakan, ya, Al-Quran katakan wala yazidudz zalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang zalim yang tidak yakin, apalagi menyoal keyakinan, apalagi berbuat sesuatu yang buruk, nggak akan nambah apapun kecuali kerugian saja. Karena itu kembali ke sini, jika Anda ingin kemudian memohon kepada Allah dengan tawassul, maka yang paling tinggi tingkatnya dengan menunaikan amal saleh, dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini yang paling pokok, karena salat ini bisa dikerjakan oleh siapapun yang beriman. Ya, mau dia kaya, mau cukup, mau hartanya kemudian sedang merasakan sulit dan sebagainya, karena sholat tidak mengeluarkan biaya. Sholat dikerjakan dalam keadaan apapun. Karena itu, sholat menjadi amalan yang kemudian terwariskan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk dikerjakan kepada Allah demi bertawasul untuk mendapatkan satu amalan-amalan atau keharapan-harapan tertentu. Contoh paling gampang gimana Ustaz? Di Al-Quran ada nggak? Ada. Di surah apa? Ali Imran, surah ketiga. Ya. Di ayat berapa? 38 sampai 39. Ya. Tawasulnya menggunakan sholat. Betul, sholat. Untuk mendapatkan apa? Permohonan kepada Allah supaya mendapatkan keturunan. Ya. Siapa yang mengerjakan Ustaz? Nabi Zakaria. Ya. Bagaimana kisahnya Ustaz? Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah menyampaikan kepada kita. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah kemudian Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, dan doa ini dikerjakan dalam sholatnya. Dari mana taunya Ustaz? Nanti kita lihat di ayat 39. Ya, apa doanya di sini? Beliau berdoa kepada Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Qala rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku karena engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa batas, Allah punya nama namanya Wahhab. Wahhab itu pemberi tanpa batas. Kalau kita ingin minta dengan nama ini, dengan sifat ini, kita katakan hab. Untuk kita habli, kalau banyak hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Hab. Ya, kenapa minta dengan al-asmaul husna ya Ustaz? Karena Allah mengajarkan langsung. Buka lagi Quran surah ke-17 misalnya. Ya dari ayat 110-nya ketika Allah mengatakan qul ud'ullaha awid ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya sebut nama Allah, minta ya Allah, mohon atau ar-rahman. Atau kalau Anda punya permohonan spesifik, maka minta dengan nama Allah spesifik yang sesuai dengan permintaan permohonan Anda. Butuh rizki, sebut ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Butuh tambahan ilmu untuk menghadapi ujian atau hal tertentu, ya Allah ya Alim. Ya butuh kekuatan untuk menghadapi satu persoalan, ya Allah ya Sabar. Jadi semua ada di situ. Nabi Zakaria divonis secara medis gak akan mungkin punya keturunan, kata medis. Kenapa? Karena dilihat, oh ini istrinya saja, mohon maaf, monofos dan mandul. Ini nggak bisa. Karena manusia mengatakan tidak bisa, mustahil, maka teman-teman sekalian, ini tanda dari Allah langsung. Artinya kalau ada manusia mengatakan ini nggak bisa, ini mustahil, ini tanda dari Allah supaya kita mengingat Allah. Ya, sebab kadang-kadang dibuat tanda ketidakmampuan di manusia supaya manusia ingat lagi kepada yang maha mampu. Sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik inilah kemudian, kalau kita mengalami satu persoalan dalam kehidupan, ketika mereka mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini tanda pertama langsung dari Allah, segera tinggalkan opini hamba, bermohonlah kepada Allah. Karena ini diberikan jalan bagi Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah Nabi Zakaria dengan kalimat hab. Dari kata wahab, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah yang maha pemberi tanpa batas, anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan. Ya, mohon dengan segala ketetapanmu, karena manusia mengatakan tidak mungkin. Dan disinilah engkau memberikan di luar batas kemungkinan manusia. Innaka sami'ud du'a, kau pasti mendengar doa hamba ya Allah. Kalau kepada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba harus memohon? Jelas, apa yang terjadi? Begitu itu dikerjakan sebelum sholatnya selesai, bahkan saat doanya baru selesai, sholatnya belum selesai. Ya, itu masih berdiri dalam sholatnya, masih berdiri, bahasa Arabnya disebut qa'im. Ya, qa'imun. Ya, qa'imun. Nah, ini masih berdiri. Jelas. Masih sholat, belum selesai sholatnya, disebut yusolli. Nah, Nabi Zakaria masih berdiri dalam sholatnya, masih sholatnya belum selesai. Jadi, berdiri, ya, mohon kepada Allah. Selesai doanya, belum selesai sholatnya. Apa yang terjadi? Lihat di ayat 39-nya. Di ayat 39, begitu selesai doanya, tiba-tiba fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi. Ya, baru selesai kemudian doanya, belum selesai sholatnya, tiba kemudian datang malaikat menyeru beliau. Fanadathul malaikatu. Maka menyampaikan malaikat kepada beliau, wa huwa qaimun, sedangkan beliau ini masih berdiri, baru selesai doa. Masih berdiri, yusalli, masih sholat. Belum selesai sholatnya. Perhatikan, kekuatan sholat yang dilakukan dengan dasar keimanan yang kuat, kepasrahan, keyakinan, sifat qanaah, itu Allahu Akbar. Bisa seketika langsung mengabulkan doa, bahkan sholatnya belum tuntas dikerjakan. Ya, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kata malaikat, Allah memberi kabar gembira kepadamu, Allah akan mengabulkan. Ya, Allah telah mengabulkan doamu dan akan menganugerahkan kepada engkau seorang anak laki-laki, langsung namanya diberikan oleh Allah, yaitu Yahya. Ya, berarti hidup. Seorang yang hidup. Yang kata manusia mustahil. Dari rahim seorang perempuan yang maaf, monofus dan mandul. Terakhir bayi yang hidup, kata Allah, dia lahir dan hidup dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara contoh tawasul yang menggunakan apa? Salat. Ya, ada lagi dengan ibadah, dengan bermohon, dengan peningkatan, seperti yang diuji dengan penyakit. Ya, siapa? Nabi Ayub misalnya, alaihi salam, di Quran surah ke-21. Ya, Quran surah ke-21 di ayat ke-83 sampai 84. Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, ketika Ayub berdoa bermohon kepada Allah, bertawasul dengan doanya, dan doa bagian dari peningkatan takwa. Ya, makanya dalam orang-orang yang bertakwa itu diajak untuk berdoa. Dan bukankah salat itu maknanya adalah doa? As-salatu hiya doa. Ya, as-salatu hiya doa. Dan karena itu di sini kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu bagian dari takwa kita. Jadi ketika seseorang beriman banyak berdoa kepada Allah, doa itu bagian dari tawasul kita, minta kepada Allah lewat doa yang kita mohonkan. Ya, tapi apakah sekadar doa itu dipanjatkan biasa? Tidak. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ya, ketika Allah menyampaikan wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayyub alaihissalam, idnada rabbahu, ketika bermohon berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini telah mengganggu saya, menyakiti saya, mengganggu saya untuk menunaikan ibadah dengan sempurna. Jadi Ayyub alaihissalam ini masya Allah rajin ibadah. Ya, diuji oleh Allah, kemudian dengan hilangnya harta benda, hancur asetnya, makin meningkat ibadah lagi. Wafat, meninggal,
ya keturunannya semua tanpa kecuali, ya dikisahkan ada 12 anaknya meninggal kemudian seketika 12-nya itu, tapi masih meningkat lagi. Bahkan berikhtiar dengan ibadah lagi. Dikasih ujian sakit, masih ibadah lagi. Bahkan berikhtiar kepada Allah dengan ibadahnya. Dan menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Dan berikhtiar, memohon kepada Allah dengan itu semua. Ya, lantas apa yang terjadi? Ya, orang yang rajin ibadah, yang kuat teman-teman sekalian, itu disebut abid namanya. Ya, Allah itu ma'bud, ya ma'bud. Ma'budul haq. Kita yang menyembah disebut abid. Cara kita menyembah na'bud, ya. Iyyaka na'budu. Allah ma'budul haq. Kita abid. Ya, hambanya disebut abidun atau abidin, gitu kan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika beliau banyak meningkatkan ibadahnya kepada Allah, memohon kepada Allah, ya ketika sakit, dan sakit itu sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah, menyakitinya. Ya, jadi ketika beliau terima penyakit itu, lancar ibadah, nggak ada masalah. Tapi ketika mengganggu, ya sholat sudah mulai nggak enak, gitu kan? Mau zikir kepada Allah sudah mulai terganggu dan sudah mulai tersakiti, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang paling sayang kepada hamba. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi hamba memohon? Ketika itu dilakukan oleh Ayyub alaihissalam, maka apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurr. Enggak pakai lama kata Quran, pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, sama persis dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria baru berdoa, selesai, langsung dikabul. Ya, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa ini selesai, yang lainnya datang. Jadi peristiwa pertama berdoa, begitu selesai doanya, datang jawaban seketika, pakai fa. Ya, fastajabna, kami seketika jawab, begitu selesai doanya, kami jawab doanya. Ya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Ya, maka ketika kami jawab, kami sembuhkan seluruh apa yang menyakiti Ayyub alaihissalam. Wa atainahu mithlahum ma'ahum, ya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Kemudian tidak cukup kami sembuhkan, kami balikin lagi harta benda yang hilangnya, keluarga yang meninggal kemudian setelah itu, ya datang teman-teman sekalian, orang-orang ketika mendengar Ayyub sembuh, Ayyub itu orang baik, ya suka berbagi dengan orang-orang. Ketika mendengar sembuh datang, orang bawa lagi harta benda, ngasih selamat, ngasih ini, ngasih itu, sehingga hartanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian istrinya bergaul kembali, lahir, setiap lahiran kembar, sampai ya mithlahum ma'ahum lahir 24. Ya, jadi karena kembar 12 kali kemudian dilahirkan 24. Yang sebelumnya 12 anaknya, kemudian diuji dengan meninggal, lahir lagi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 24 yang baru, keturunan baru. Jadi sehat lagi, harta bertambah, yang paling luar biasa adalah keturunan pun kemudian menjadi lebih baik. Ya, dan yang paling dahsyat belum selesai ayatnya. Wa dzikra lil abidin. Ini kata Allah mesti menjadi zikrun, inspirasi untuk meningkatkan ibadah. Ya, ibadah. Wa dzikra, ini mesti menjadi pengingat. Zikir itu amalan yang kita kerjakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap aktivitas yang kita kerjakan untuk mengingat Allah, sehingga tersambung kita dengan Allah, disebut zikrun namanya. Sehingga salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Ya wa aqimis salata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Berdoa disebut zikir karena saat doa kita ingat dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, itu zikir yang kita kerjakan ba'da salat. Quran surah ke-4 misalnya An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Semua ibadah yang kita kerjakan untuk mengingat Allah disebut dengan apa? Zikir. Saat kita tunaikan ibadahnya menyembah Allah dengan kekhusyuan, dengan dasar iman yang kuat disebut dengan abid. Maka Allah katakan wa dzikra lil abidin. Artinya, kalau Anda mau teman-teman sekalian, tingkatkan ibadah Anda kepada Allah. Silahkan berikhtiar saat sakit, seperti Nabi sampaikan, ikhtiar. Ya, Anda ikhtiar cari obat misalnya, obat ke medis dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, ikhtiar Anda bermohon kepada Allah. Mintalah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta penyembuhnya. Allah Asy-Syafi, Allah yang menyembuhkan. Ya, Allahu Syafi, Allahu Syafi, Allahu Syafi, Allahul Kafi, Allahul Kafi. Kita cukupkan dengan Allah. Maksudnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyembuhkan. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, aku akan sembuhkan hambaku ini seperti aku sembuhkan Ayyub terdahulu, dengan ikhtiar dia itu. Ini yang saya maksudkan, termasuk menjangkau apapun musibah, termasuk penyakit yang kita sedang alami dalam kehidupan. Bagaimana dengan corona ya Ustadz? Anda berikhtiar, silahkan berobat, berikhtiar medis, bersamaan dengan itu memohon kepada Allah seperti ayat ini tunjukkan. Makanya saya katakan ini ayat yang syumulia, komprehensif, menuntut kepada kita dan menuntut kita untuk kembali kepada Allah, memohon dengan penuh kebaikan. Ya, tapi hanya bagi orang yang beriman. Jadi kalau Anda beriman, alhamdulillah. Kalau nggak beriman artinya nggak yakin, ya terserah Anda. Bukan berarti Qurannya bohong, Andanya yang tidak yakin. Suneo. Ya, Suneo ada udah hijrah. Masa Anda bikin status yang tidak-tidak? Ya, jadi persoalan ini persoalan iman. Jelas ya? Baik, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, yaitu urusan masing-masing. Karena Allah pun menyampaikan Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Dan kami turunkan dari Al-Quran petunjuk-petunjuk untuk memohon wasilah kepada Allah supaya mendapat kesembuhan dari penyakit atau hal-hal yang lainnya dengan tetap Anda berikhtiar. Silahkan Anda berikhtiar, nanti Allah kirimkan hal-hal yang terbaik, dan ikhtiar salah satunya menggunakan ikhtiar ibadah. Tapi bagi yang yakin, wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah kepada orang-orang zalim, orang-orang yang menyimpang, orang-orang tidak punya niat baik, kecuali apa? Kecuali kerugian saja. Nah ini teman-teman sekalian, ikhtiar menggunakan amal soleh, misalnya contohnya salat, bisa dengan infak, bisa ya, seperti banyak ini para ulama juga. Syekh Nawawi Al-Bantani itu di antara keberkahan ilmunya, beliau seringkali berinfak sebelum mengikuti ta'lim. Dan itu dahsyatnya luar biasa. Jadi sebelum ikut ke majelis gurunya, infak, dan beliau niatkan salah satu kemuliaan akhlaknya adalah, ya Allah, dengan infak ini aku mohon keberkahan ilmu dan tolong tutupi aku dari aib guruku. Nah, jadi ini menarik nih. Jadi gak ingin kenal aib gurunya. Ya, ini Masya Allah berkah ini ilmunya nih. Jadi begitu mau ke majelis gurunya, infak, dan minta kepada Allah untuk menutupi aib gurunya, supaya tidak sibuk mencari aib. Nah ini adab nih, ini adab yang sangat luar biasa. Ya, ini kadang-kadang penuntut ilmu kekinian nih, ada yang perlu kita introspeksi. Ini belum apa-apa udah gunjing gurunya. Ya, kemana sih? Talim siapa? Sa'adi Hidayat. Bid'ah tuh. Oh, bid'ah? Ya Allah. Ya, belum aja Anda belajar, udah menyebut sesuatu yang kurang pantas. Ya, nggak mungkin dapat feedback ilmu yang bisa meresap ke dalam jiwa. Itu mustahil. Ya, karena itu ada sesuatu yang penting kita jaga, karena manusia nggak lepas dari kesalahan. Termasuk seorang Adi Hidayat misalnya, atau ustadz-ustadz yang lainnya, pasti ada titik di mana dia berbuat salah. Yang dengan kesalahan itu memperbaiki. Boleh jadi Allah titipkan langsung di lisannya, padahal mungkin pikirannya merasa benar, tapi tiba-tiba terlintas di kalimatnya misalnya keliru, ya. Dan yang dia inginkan sebenarnya bukan itu. Ya, bisa jadi terjadi demikian karena ada lompatan pemikiran, tapi di lisan mengikuti misalnya bisa terlampau lambat atau bahkan lebih cepat. Nah, itu bisa terjadi. Dan kadang-kadang Allah ingatkan lewat peristiwa itu supaya memperbaiki diri. Oh, ini nih kamu nih kecepatan. Nih kamu nih lupa karena sedang mikir ini, nyampaikan ini. Bisa jadi kejadian demikian. Tapi yang terbaik bagi seorang murid adalah mengambil faedah dari ilmu tanpa harus menyoal keburukan-keburukan manusia. Ini poinnya. Ya. Ada lagi lewat yang kumpulan-kumpulan populer amal soleh lain. Yang penting amal soleh. Ya, pernah nggak kalau Anda baca di Al-Bukhari itu panjang sekali kisahnya tentang 3 orang yang terjebak ya di dalam satu gua. Kan populer sekali, viral lah. Viral, udah di-like sebanyak orang, di-share oleh Imam Al-Bukhari dan di-komen oleh para pensyarah hadis. Ya, like, share, and comment. Nah, ini tentang 3 orang yang sedang berjalan ya menuju satu titik bersamaan, hujan, terus berlindung di satu gua. Nah, tiba-tiba ketika masuk gua, menggelinding satu batu besar nutup, kan? Nah, mereka ingin keluar, dorong-dorong, nggak mampu, nggak kuat, gitu kan? Yang di Bang Jago nggak ada, gitu kan? Apa-apa yang mereka lakukan. Nah, akhirnya ya mereka bersepakat. Ada salah satu orang yang cukup soleh di antara mereka, dia mengatakan pada kawannya, ini nggak ada nih usaha kita di sini dengan ikhtiar fisik kita. Kembalikan kepada yang maha kuat. Maka mereka minta kepada Allah dengan amalan mereka. Ya, satu mengatakan, ya Allah, aku selama ini mempunyai karyawan banyak, gitu kan, dalam satu usaha. Tiba kemudian waktu gajian, satu karyawanku nggak ada. Lalu setelah itu, ya, karena dia belum datang, aku simpankan uangnya. Terus dia sehari, 2 hari, 3 hari nggak datang, makanan nggak datang. Aku khawatir nilainya berkurang dari uang ini. Ya, nggak sama dengan ketika dia datang. Maka aku kemudian jadikan uang ini, dibelikan kambing. Setelah itu aku rawat dengan baik si kambing ini sehingga menjadi banyak, jadi banyak. Setelah beberapa masa dia datang, kambingnya jadi banyak, dia menagih upahnya. Dia katakan, Tuan, saya mau ngambil upah saya dulu, saya nggak ambil. Maka tuannya berkata, nih, ini upah kamu semua nih. Dia berkata, oh, kamu bercanda, katanya. Ya, kamu bercanda gitu kan, kamu sedang bercanda dengan saya. Kata tuannya, tidak. Dulu waktu kamu datang, uang kamu itu nggak mau kamu ambil, kamu tidak ada, kamu pergi, saya belikan kambing supaya nilainya tidak berkurang. Sekarang kambingnya jadi banyak, punya kamu semua. Maka dia gembira sekali, dia bawa kambingnya ya tanpa menyisakan tuku satupun. Ya, dan dia berkata dengan gembiranya dia pergi gitu kan, dia bawa semuanya itu. Maka aku ridha dengan semua itu. Jika memang yang aku kerjakan ini ya Allah di sisimu punya nilai di hadapun ya Allah sebagai amalan terbaik yang pernah aku kerjakan, mohon dengan itu. Keluarkan kami dari kungkungan batu ini. Dia bertawasul, mohon dengan amalan tadi, keluarkan kami dari batu ini. Begitu kemudian didorong, ya ada ikhtiarnya juga. Ya, jadi ada ikhtiar. Begitu didorong lagi, tiba-tiba bergeser. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang tadi nggak kuat. Kemudian ikhtiar tadi didorong karena tawasul, bergeser. Nah, terus ada yang lagi berkata dengan ikhtiar, berbuat baik kepada ibunya. Ternyata Masya Allah, berbuat baik pada ibu ini, itu melahirkan feedback kepada kita. Kemudahan, pembebasan dari kesulitan, dan sebagainya. Ya Allah, aku punya seorang ibu, aku berikan yang terbaik pelayanan kepadanya. Sampai nggak pernah kemudian aku minum susu sebelum ibuku minum. Makanan di rumah dimakan setelah ibu duluan. Sampai satu ketika aku pulang kemudian dari hutan, ya mencari satu hal kebutuhan, ya tiba kemudian aku dapatkan ibuku sudah tidur. Lalu dia belum minum susunya. Maka ya Allah, aku pegang dan kau maha menyaksikan. Aku pegang nampan susu itu, ya di samping ibuku sampai dia bangun. Ya, dan kemudian setelah itu ketika bangun aku minumkan kepada beliau, baru di situ pun kami makan dan minum pada saat itu. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada ibuku bahwa aku telah memegang nampan itu dari sejak tidur sampai bangun. Berapa jam itu? Ya, kalau itu menjadi pengabdian terbaik untuk ibuku dan bernilai di hadapanmu ya Allah sebagai amal soleh, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka dia naik, dia dorong, bergeser lagi.
Dan yang terakhir, ya seorang juga berkata kepada Allah, bermohon dia dalam doanya, ya Allah, dulu aku seorang rentenir yang menerapkan riba yang sangat luar biasa, dan aku jatuh cinta dengan seorang keponakanku perempuan. Ya, maka setelah itu terjadi peristiwa bapaknya minjam kepadaku dan utangnya cukup besar, si anak minta dibebaskan. Maka itu kesempatan bagiku untuk mengerjai perempuan ini karena dia nggak mau menikah denganku. Maka aku katakan, kalau bapakmu ingin bebas, maka malam ini engkau melayaniku. Maka dengan terpaksa si anak perempuan itu datang, dan ketika aku akan mulai mengerjainya, maka anak itu tiba-tiba berkata, wahai paman ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalimat itu menghunjam keras ke dalam jiwaku bagai petir yang menyambar. Jadi kalau kita ini benar-benar dekat kepada Allah, saleh, ya nggak banyak berbuat maksiat, tuh kalimat-kalimat tuh kencang sekali. Ya, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan maksiat, tuh menghunjam ke dalam jiwa. Ya sama, saya pun diajarkan dulu oleh guru-guru demikian. Ya, jadi tingkatkan amal soleh, siang mengajar, malam bermohon, jauhi maksiat, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa terlihat apakah punya bekas dalam jiwa orang-orang mendengar atau tidak, atau ada evaluasi, akan ada perbedaan. Ya, maka yang terjadi itu memberikan getaran kepada jiwa, aku langsung berlari meninggalkannya, dan sejak itu aku merubah hidupku menjadi lebih baik. Aku bebaskan utang bapaknya dan seterusnya. Jika itu menjadi amal soleh di hadapanmu, ya Allah, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian didorong dan menggelindinglah batu itu, dan mereka terbebas dari kungkungan batu tadi. Maka saya ingin katakan bahwa itu bab tawasul yang terbaik yang kami sampaikan, dan ini berpahala. Jadi bukan menghilangkan pahala. Tadi Anda katakan apakah bertawasul menghilangkan pahala? Tidak, jika konsepnya dikerjakan demikian, bahkan menambah pahala. Karena tawasul ini perintah Allah Subhanahu wa taala, caranya diatur oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya. Jika Anda kerjakan dalam konteks Anda menaati Allah dan Rasulnya, Anda bertawasul, kemudian doa dijawab, dan Anda mendapatkan pahala dalam saat yang bersamaan. Itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau Anda ingin memilih, ya sudah yang jelas-jelas saja. Kalau yang nggak jelas, misalnya ada khilaf bagaimana Ustadz, ya Anda pilih yang paling kuat. Tapi kalau Anda ragu, ya sudah yang jelas saja. Ya, yang jelas saja itu yang Anda kerjakan, itu yang paling baik. Jadi jangan sampai bertawasul dengan benda-benda tertentu, misalnya dengan keris, ya, dengan apalagi misalnya batu, ya, dengan apalagi dengan yang haram-haram, yang musyrik, ya musyrik sifatnya, jenglot, apa, datang ke apa namanya, siapa yang anormal, ya, yang tidak normal misalnya kan, yang seperti itu ya tinggalkanlah. Dukun-dukun yang saya juga nggak ngerti ya, dukun-dukun sekarang itu bertransformasi menggunakan pakaian-pakaian para ustadz, itu yang jadi masalah gitu. Ustadz pakai sorban, dia pakai sorban, ya kan, bahkan kadang-kadang sorbannya lebih panjang daripada Batman, ini masalah juga gitu ya. Dia pakai, ustadz pakai jubah, dia pakai jubah, ntar besok ustadz pakai helm, dia pakai helm juga gitu kan. Nah, ini apa namanya yang harus diperbaiki ya, hati-hatilah. Kalau udah jelas dukun, tinggalkan ya, dukun apapun namanya. Ya, mau paranormal, mau penerawang, mau orang pintar, mau macam-macam, ya tinggalkan hal seperti itu, dan itu perbuatan syirik yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman sekalian tentang tawassul. Sekarang kita kembali lagi ke YouTube. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh dari akun Dapur Umat. Masya Allah, umat punya dapurnya. Baik, mudah-mudahan di dapur itu ada menu-menu yang baik-baik untuk umat. Ya. Dapur Umpat ini. Oh, ini Dapur Umpat, Dapur Umat. Mana yang nulis ini? Siapa ini admin? Ini copy paste apa disalin lagi? Di copy paste. Baik, Dapur Umpat bukan umat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz Adi. Baik. Bagaimana hukum mencicil atau gadai emas di bank syariah, dan bila sudah terlanjur melakukan hal tersebut, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Semoga Pak Ustadz Adi, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda dan keluarga di dapur dan teman-teman semuanya juga mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, dan dilindungi dari segala hal yang buruk. Saya senang dengan pertanyaan ini. Ini menjadi pertanda bahwa ada kebaikan dalam jiwa kita untuk memastikan apa yang kita kerjakan benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hukum gadai emas, ya, mencicil dengan gadai emas sepanjang dilakukan di bank syariah, itu boleh-boleh saja sepanjang hukum syariah yang dipakai, yang diterapkan. Ya, karena sifat menggadaikan itu rahin atau marhun alih, itu yang sesuatu yang digadaikan ada di Quran. Ya, gadai itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 283. Ya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ya, dan jika engkau dalam perjalanan kemudian ingin melakukan transaksi tertentu dan tidak ada yang nulis di situ, ya maka boleh engkau kemudian jadikan satu gadaian. Ya, jadi satu gadaikan. Farihanum maqbudah, ada gadai, jaminan yang dipegangkan sebagai jaminan gadai dari apa yang engkau pinjam, ya, atau transaksi yang engkau lakukan. Jadi gadai itu dibahas di Al-Qur'an, cuma nanti detail prosesnya juga diterangkan, ya, bahkan dijelaskan dengan perinci oleh para ulama. Dan syariah, saya kira di LKS, ya, lembaga keuangan syariah, baik itu di bank dan sebagainya, itu sudah mengatur, disampaikan dengan jelas, bahkan ada fatwa tahun 2002 tentang itu.
Cuman belum banyak beredar di masyarakat. Sistemnya kan jelas di situ. Ketika Anda menyampaikan di taksir emasnya, Anda datang nih ke Bank Syariah misalnya, gadai emas, kan ditaksir emasnya nanti berapa nilainya, kemudian ada biaya pemeliharaannya, dihitung pemeliharaan, jasanya misalnya dan sebagainya, disatukan akumulatif. Ya, maka di situ nanti ada dua akad di situ, akad simpan pinjam dengan akad pemeliharaannya disampaikan kepada Anda untuk disepakati sebagai sebuah transaksi. Itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah ya, sepanjang nanti berlangsung secara syar'i. Jadi ada syariat yang tidak dilanggar. Ya, kecuali nanti ada unsur-unsur tertentu yang bertentangan dengan syariah, di luar-luar konteks syariat misalnya, ada riba dan sebagainya, ya ada yang tidak sebanding antara yang digadaikan dengan yang diberikan, ada pinjaman yang bertambah gitu ya, itu biasanya di luar konsepsi syariah. Ya, jadi kalau Anda mau lakukan gadai ya cari aja ke bank syariah misalnya, ya, atau pegadaian syariat dan yang hukum yang dijalankan hukum-hukum syariat itu yang dipastikan. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kira udah ada fatwa di sini. Ya, udah ada fatwa tahun 2002. Baik. Kita kembali ke Instagram. Masih ada waktu? Masih ya, kalian enak aja masih gitu. Nanti gantian ya. Kalian jawab, saya masih gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini akunnya apa nih? Anissa Yuliana. Bla bla bla. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah selalu melindungi saudariku dan keluarganya juga dalam kebaikan lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada saya. Saya mau bertanya Ustaz, silakan. Perempuan itu wajib menutup aurat? Ya, laki-laki juga. Ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau kita tidak menggunakan, mungkin Anda bukan saya ya, bukan kita. Kalau Anda tidak menggunakan kaos kaki saat keluar, apakah itu dosa? Apakah ayah kita juga ikut menanggung dosa itu juga Ustaz? Saya juga pernah membaca postingan katanya satu langkah kita keluar dari rumah tidak menutup aurat, satu langkah pula ayah kita menuju neraka. Apakah itu benar? Baik saudariku yang baik, semoga Allah muliakan Anda dan ini keinginan yang kuat untuk menutup aurat. Baik, ayat ini tentang menutup ya aurat bagi perempuan berlaku juga untuk laki-laki dalam konteks menutup aurat. Jadi menutup aurat itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama, cuma batasannya yang berbeda antara aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat itu asalnya sesuatu yang terbuka. Ya, yang terbuka yang harus ditutupi. Jadi aurat itu aslinya arah yang terbuka, sesuatu yang terbuka. Nah, yang terbuka itu ada yang tidak menjadi aib, ada yang menjadi aib. Ya, sesuatu yang jelek untuk dilihat, sesuatu yang menimbulkan hal yang bisa menyebabkan maksiat terjadi misalnya, ya. Nah, di laki-laki misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ketika dia terbuka, misalnya tangan sini terbuka itu penang biasa. Ya, nggak ada orang maksiat melihat tangan laki-laki misalnya kan, dan seterusnya gitu. Kemudian perempuan berbeda. Karena perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tertentu, dengan keadaan tertentu, dengan keindahan tertentu yang berbeda dengan laki-laki, sehingga bagian-bagian tertentu yang ketika terlihat di perempuan itu mohon maaf ya bisa berpotensi menjadikan setan memanfaatkan itu untuk membisikkan was-was. Ya, apakah kemudian maaf mendorong berbuat sesuatu yang tidak baik gitu kan, atau menimbulkan sesuatu yang kotor dan sebagainya. Karena itu Islam datang dengan syariat melindungi dan menghormati perempuan. Ingat, syariat yang datang itu memberikan penghormatan dan perlindungan kepada perempuan. Karena itu ketika awal mula pertama syariat hijab diberikan, kan? Ya, dan ketika Allah menjelaskan, ya ada kejadian kan, bagaimana perempuan-perempuan diganggu ya oleh preman-preman di awal-awal masa di Madinah. Kemudian ketika itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya yudnina min jalabibihinna asa an yurafna fala yu'dhain. Hai Nabi, sampaikan kepada istrimu, ya, istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, ya, bahwa pada saat ini Allah memerintahkan supaya mereka memberikan tanda dari turunan syariat, longgarkan jilbabmu, pakai jilbab, ya kan, berikan tanda jilbab yang benar, longgarkan jilbabmu, kata Allah, sehingga menutupi yang tadinya kerudung biasa, tutup kemudian, paling minimal menutup ke dada ke sini, ya, di wilayah dada di sini. Ini jilbab itu yang terulur. Dan batasan terulurnya paling minimal menutup ke dada di sini. Ya, asalnya kan cuma di kerudung, khimar itu cuma sampai sini gitu kan. Nah, jadi kemudian diminta dilonggarkan sebagai tanda supaya aurat-aurat inti di antara itu semua yang biasa tampak ditutupi. Nah, apa di antara tujuannya? Asa ayyurafna. Pertama diketahui sebagai identitas. Ya, identitas muslimah yang disyariatkan memenuhi unsur syariat. Jadi ini identitas sebagai muslimah, bangga itu. Anda harus bangga. Ya, Anda bangga di hadapan Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas khusus bagi perempuan supaya dibanggakan di hadapan Allah. Apa enggak ada muslimah yang pengen dibanggakan Allah? Ya, Anda dibanggakan orang begitu senangnya luar biasa. Kenapa dibanggakan Allah nggak senang? Ya, karena itu ketika Allah ingin memberikan kebanggaan kepada Anda, gunakan jilbab Anda. Setelah itu apa? Fala yu'dhain. Maka konsekuensi hukumnya ketika Anda mengenakan itu, Allah berikan perlindungan. Jadi sebetulnya jilbab itu luar biasa. Begitu Anda kenakan, teman-teman sekalian, ya akhwat, itu melekat hukum pada laki-laki untuk memberikan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada orang ganggu dia. Karena itu ketika
ayat itu turun dan diganggu lagi, maka langsung kemudian dilindungi ya oleh para mukminin pada saat itu. Nah, itu diantaranya. Jadi ketika diturunkan, ayat-ayat itu menutup, maka diandur disimpulkan. Langsung Allah sampaikan, illa ma dhahara minha. Tutupi bagian tubuh manusia kecuali yang biasa tampak. Illa ma dhahara minha. Nah, yang biasa tampak ini, ada yang disepakati oleh para ulama. Di antaranya apa? Wajah. Ini biasa tampak. Kemudian telapak tangan, ini biasa tampak. Karena ini biasa tampak, ya saudara-saudariku, ya terutama para akhwat, maka ini disepakati. Ya perempuan boleh, ya terlihat kemudian wajahnya, tetap dia menggunakan jilbab misalnya, tapi bagian wajah boleh tampak. Kecuali pada kondisi tertentu, ya di antara perempuan dengan dua sifat. Satu yang misalnya khawatir dengan wajahnya yang menjadi fitnah misalnya, ya karena ada ujian kecantikan ya yang luar biasa. Walaupun orang mengatakan cantik itu relatif tapi jelek itu mutlak misalnya kan, tidak demikian pula karena ada kecantikan-kecantikan tertentu yang disepakati. Ya misalnya kalau ngelihat wajah tertentu maka misalnya ada tersirat sesuatu atau kadang orang jalan bisa nabrak tiang misalnya kan. Ya ketampanan juga bisa begitu ketika kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan ketika melihat jadi bengong, teriris kemudian tangan dan sebagainya. Ada kondisi-kondisi demikian. Maka kalau wajah bisa menghasilkan fitnah sehingga memancing berbuat maksiat atau punya niat jahat, ya ada motif tertentu. Tapi kan itu kan kejahatan terjadi karena niatnya. Bukan itu juga, Joni. Ya kadang-kadang terjadinya itu karena penampilan kita membuat dia terangsang untuk berbuat jahat. Muncullah niat. Niat itu kan nggak mungkin muncul kalau tidak ada objek yang terlihat atau terdengar atau terasakan. Nah ini, jadi ketika dia melihat, mendengar, merasakan, dan mengamati itu semua, baru muncul niat. Ya kalau nggak ada itu, nggak ada niat. Jadi begitu cara formulasi memahami hukumnya. Nah karena itu, bagi perempuan-perempuan demikian, maka dia menggunakan niqab misalnya, menggunakan cadar. Ya cadar untuk melindungi. Atau ada di antara perempuan yang kedua misalnya, dia ingin menjaga dirinya saja dengan misalnya naikkan untuk menjaga wajahnya, gitu kan? Kemudian dia pakai niqab, sah-sah saja, nggak ada masalah di sini. Ya bahkan di mazhab Syafi'i itu menggunakan niqab, ya menggunakan niqab. Nah, jadi boleh tampak yang di wajah ini, boleh menggunakan cadar, itu tidak ada persoalan. Ya, itu satu wajah. Kemudian telapak tangan boleh tampak. Adapun bagian kaki, di sini ada khilaf. Ya khilaf. Abu Hanifah mengatakan itu hal yang biasa lumrah, terutama bagi kalangan tertentu gitu. Kalangan tertentu seperti yang pekerjaan-pekerjaan ya di dunia rumah tangga, misalnya kan mau beli sayur, beli macam-macam, ya mau beli sayur pakai kaos kaki lagi, pakai enggak lagi. Di kalangan-kalangan tertentu di mazhab Hanafi membolehkan itu dengan kondisi-kondisi yang tertentu. Kecuali kalau di sekitarannya misalnya ada hal-hal yang memang harus disupport untuk ditutupi secara langsung. Misalnya bisa mengundang pandangan tertentu atau hal tertentu, punya niat-niat yang buruk yang terkondisikan dengan melihat itu karena keadaannya bisa berbeda. Seperti di Arab itu ada wilayah-wilayah tertentu, teman-teman sekalian, yang memang nggak boleh sedikit pun terbuka. Ya, makanya di sana ada yang pakai cadarnya, ada yang matanya aja kelihatan, ada tangannya bahkan ditutup pakai sarung tangan, kan sampai ke kaki, kecuali dalam keadaan tertentu. Karena memang ada sebagian suku yang ketika melihat satu bagian tertentu, nah itu hasrat, godaan setan dan sebagainya itu bisa muncul. Nah jadi dalam konteks ini bagi perempuan yang biasa tampak itu wajah, kemudian telapak tangan. Jikapun ada pekerjaan tertentu yang sekiranya menjadikan kakinya bagian tertentu terbuka, maka tidak terlampau harus banyak terbuka, cari longgaran yang bisa menutupi. Jadi perempuan itu harus isbal. Ya perempuan itu menutupi ke bagian bawahnya. Maka jalan keluarnya kalau Anda dalam kondisi sedang demikian, ya maka Anda bisa gunakan yang lebih longgar sifatnya. Dan kalau baiknya kalau keluar itu menggunakan kaos kaki, ya. Menggunakan apa? Kaos kaki. Jadi kalau ayah Anda udah menasehati dan memberikan yang terbaik, tapi dalam keadaan misalnya tetap sengaja ada perempuan membuka aurat dan sebagainya, maka tidak ada dosa yang mengalir kepada ayah. Kecuali kalau orang tua memfasilitasi, ini yang bahaya. Hati-hati para orang tua ya, melihat tayangan ini. Justru orang tua memberikan pakaian-pakaian yang membuka aurat misalnya. Ya alih-alih ditutup, cariin pakaian yang sobek. Orang buat nutupin, cari yang sobek. Ngapain beli pakaian sobek? Wong jahitannya aja nggak sempurna gitu kan. Ya Anda kan cari pakaian itu buat menutupi. Ya kalau disobek ngapain dibeli gitu kan. Nah, jadi mohon izin ya, mohon maaf ya, ini kan cara berpikir saja gitu, bukan model, tapi dalam konteks ini adalah menutupi bagian-bagian yang tidak harus tampak keluar. Jadi untuk perempuan sekali lagi, kalau dia keluar yang bukan mahramnya, maka yang disepakati untuk bisa dia tampak adalah bagian muka, wajah dengan telapak tangan. Adapun bagian kaki itu khilaf di dalamnya. Mazhab Hanafi membolehkan kalau dalam rutinitas yang biasa. Ya, tapi jumhur ulama lebih tetap mengatakan itu bagian dari aurat yang harus tutup menggunakan kaos kaki. Jadi saran saya pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki. Kalau tidak sengaja dalam kondisi tertentu, ya tidak ada masalah. Hukum tidak terletak kepada ketidaksengajaan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi karena kondisi darurat tertentu atau hal yang terjadi yang nggak bisa dihindari, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ya, terjebak banjir, kemudian kaos kaki kotor, bisa menyebabkan kuman dan sebagainya, tiba-tiba Anda mesti buka, itu kan kondisi darurat yang tidak sama dengan yang lain-lain sebagainya. Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Saya pikir saya ingin coba lihat yang real time ya. Saya coba buka dulu. Bismillah. Kita lihat nih teman-teman sekalian yang tersambung dengan kita. Ini mungkin baru ya, yang biasanya kita print out ya. Tapi ini kadang-kadang suka sulit ya kalau langsung begini. Kita coba deh. Bismillah.
Baik, Mas Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhijrah. Saya baru berhijrah. Baik, saya tadi jelaskan tentang hijrah. Semoga Allah bimbing Anda, Mas Irfan. Saya bekerja di SPBU. Dan untuk transaksi ada pembulatan nominal sehingga ada selisih dari nilai asli dengan nilai yang diambil. Apakah itu termasuk riba? Tergantung kepada komunikasinya. Ya, jadi kalau Anda sampaikan kepada pelanggan, konsumennya ketika dia diisikan dan sebagainya, pas pembayaran Anda tunjukkan, ini sekian ya, Pak, Ibu nilainya, misalnya ada pembulatan segini, apakah Bapak Ibu berkenan? Ya kan? Kalau dia katakan nggak ada masalah, misalnya khususnya kalau dibulatkannya mengambil bagian dari dia. Misal ketika dijadikan misalnya harus bayar Rp297.325 ya kan. Nah, yang ada dia bayar 300.000, Anda kembalikan misalnya di 2.000 ya, 2.000 sekian, pembulatannya di 25-nya itu nggak ditemukan. Ya, 25 nggak ditemukan, maka Anda katakan kepadanya, Pak, boleh nggak dibulatkan ke 50-nya, kembalinya dari 50. Anda katakan dulu. Ya, begitu dia katakan nggak ada masalah, Pak. Atau bahkan dia katakan ambil aja yang 50-nya, Bapak cukup berikan 2.000 saja. Nah, itu sepakat antara din. Ya, jadi satu keridhaan saling bersama. Ya, tapi kalau misalnya ini dia kelebihan, misalnya Anda yang harus dibayarnya bilnya misalnya 28.910, gitu kan? Nah, karena pembulatan ditarik ke bawah. Ya, 28.900 gitu kan. Nah, 10-nya ini karena kan dirugikan di sini. Ya, maka lihat sistem ke atas. Bagaimana bos Anda mendiskusikan. Kalau kata bos Anda, kalau kita misalnya bulatannya ke bawah nggak ada masalah di situ, maka itu tidak terjadi unsur riba di sini. Karena ada izin yang diberikan, ya dianggap sebagai sebuah pemberian. Tapi kalau terkait dengan pembeli atau pengisi, maka Anda harus sampaikan di sini, Pak, ininya seperti ini gitu kan. Kembaliannya segini. Kadang-kadang kalau kita menggunakan pembelian dengan pembayaran elektronik, itu bisa pas diberikan tanpa pengurangan. Tapi kalau pembayaran cash misalnya, kadang-kadang terjadi situasi seperti itu. Maka jalan terbaiknya sampaikan kepada pelanggannya ya, atau konsumennya, diterangkan dengan baik, dan jika dia ridha mengatakan nggak ada masalah di sini gitu kan, maka silahkan gitu. Oh, saya nggak mau, tetap harus dikembalikan 10-nya mana gitu kan, ya Bapak sedot aja Pak bensinnya ya, yang senilai 10 liter canda misalnya kan. Nah, gini dia katakan, Pak, kalau mau seperti itu, oke, kita paskan aja, bulatkan ya, jadi dikasihkan lagi sehingga keluar sehingga ada bulatan yang sama. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita lihat lagi terakhir ya. Dari akun Viadara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang hutang puasa. Karena saya pernah tidak puasa ketika saat mengandung karena saya tidak kuat saat itu. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Jangan langsung disimpulkan fidyah dulu, saudariku. Ya, karena di Al-Baqarah ayat 184, ya ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau Anda dalam kondisi sedang menunaikan puasa itu, kan ada kondisi-kondisi sakit, ya, atau dalam perjalanan, yang dua kondisi ini sebetulnya ini gambaran dari kondisi menyulitkan untuk puasa, sehingga dikiaskan. Ya, seperti halnya misalnya orang yang sedang mengandung. Ya, dia mencoba untuk menunaikannya tapi tidak kuat. Ya, ada satu yang dikhawatirkan mengganggu mungkin kepada janinnya atau pribadinya yang nggak kuat menunaikannya, seperti orang sakit yang tidak mampu untuk puasa. Ketika dia mau tunaikan dia nggak mampu. Ya, atau ada kekhawatiran tertentu, dia nggak sakit, cuma khawatir, cuman dalam kasus ini kan karena tidak kuat, ya maka diposisikan sebagai orang yang sakit. Maka bagaimana cara dia kemudian mengganti puasanya? Jangan disimpulkan kepada fidyah dulu. Ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka yang dia mesti lakukan, dia bisa ganti di hari lain dulu. Ya, jadi setelah dia kemudian melahirkan, selesai dalam masa kelahiran itu sambil menyusui, dia coba cicil misalnya. Bisa ketinggalan 10, ya sebelum datang Ramadan berikutnya dia coba cicil dulu. Misalkan 1, ya setiap bulan misalnya coba cicil, kalau bisa 2 misalnya, itu kan 3 hari coba dicicil pelan-pelan, itu kan dengan teknik tertentu. Anda perbanyak ngemil misalnya sebelum sahurnya, ya perbanyak dan seterusnya. Coba lihat nanti kemampuannya terus sampai insya Allah kalau bisa ditunaikan itu selesai sebelum Ramadan, maka tuntas utang Anda. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada kemampuan dan sangat berat juga, maka di sini baru berlari kepada fidyah. Fidyah dihitung berdasarkan berapa banyak yang Anda tinggalkan. Ya, yang kadang-kadang kan begini, sudah misalnya mengandung, melahirkan gitu kan, dalam masa menyusui tiba-tiba mengandung lagi misalnya. Nah, itu kan sehingga double kepada Ramadan berikutnya bisa terjadi. Dan kalau berat demikian terakumulasi, boleh sebagiannya kemudian menggunakan fidyah dalam kondisi yang sulit untuk dibayar dengan hari-hari menunaikan ibadah puasa. Maka tinggal dihitung berapa hari di situ Anda, kemudian diukur makan Anda, porsinya berapa dalam sehari, 3 kali makan. Misal kalau makanan itu dalam 3 kali makan misalnya nilainya 50.000, maka Anda keluarkan dalam bentuk 50.000. Ya, diberikan kepada orang, bisa dalam bentuk makanan, diberikan bahan pokok lagi ya kepada seseorang siapa yang masuk dalam golongan fakir miskin, berikan. Ya, tapi kalau Anda berikan lebih banyak tadi itu lebih bagus. Misalnya berikan 100.000, 150.000 gitu kan, per satu harinya dikalikan berapa, tinggal nanti diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan fakir dan miskin. Ya, saran saya tidak dalam bentuk uang ya. Ya, karena bentuknya it'amu masakin.
Ya, ta'amu miskin. Jadi ta'amu miskin itu memberikan makanan bentuknya sehingga real. Bisa Anda berikan sembako aja, 150.000 berikan sembako. Sembakonya kasih ya kan kepada orang fakir atau orang miskin. Berikan kepada dia, berikan lagi sesuai dengan jumlahnya. Misalnya 10 hari, 100.000 kali 10 1 juta misalnya kan, nanti berikan pada si fulan, si fulan, si fulan. Khawatirnya kalau nanti Anda berikan dalam bentuk uang, dia berikan rokok lagi. Ya, itu yang repot tuh. Ya, dia belikan pulsa misalnya kan, nggak apa-apa, saya makan nggak makan nggak apa-apa, yang penting pulsa isi. Nah itu repot tuh kalau sudah demikian, karena tujuan utama memberikan fidyah itu untuk memberikan kebutuhan pokok, ya makanan. Saya kira itu teman-teman sekalian untuk sementara ya, karena waktu kita terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ada juga yang kurang tepat, maka silahkan Anda rujuk kembali ustadz-ustadz lain ya, supaya bisa melengkapi apa yang kami sampaikan, karena keterbatasan waktu kita juga dan juga keterbatasan ilmu dan wawasan. Pun demikian, kalau ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Izin menyampaikan informasi teman-teman sekalian bahwa alhamdulillah ini dalam progres, dalam pekan ini selesai insya Allah 5.000 paket baru, Masya Allah, alhamdulillah, dan akan dibagikan gratis seperti kami sampaikan ya. Jadi ini pun yang sudah daftar STWH, kita sudah persiapkan pembagian gratisnya. Untuk paket-paket sudah kami kemarin siapkan 1.000 paket lagi. Karena yang terdaftar kemarin ada 700 tambahan-tambahan yang hampir tiap bulan itu ada. Dan kemudian untuk program yang berikutnya, penguatan bagi kalangan mahasiswa dan umum, gitu kan, yang tentang penguatan hafalan atau taisir untuk pengembangannya, itu kita akan berikan karena ini nggak bisa didigitalkan, ya harus kita berikan. Kita cetak terus. Insya Allah teman-teman sudah ada 5.000 yang baru siap, dan kita akan cetak lagi 5.000 lagi, terus sampai target kita setidaknya 20.000 ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan nanti begitu sudah diterima, Ramadan kita akan skip dulu, karena saya akan maksimalkan Ramadan untuk support teman-teman menghafal dengan lebih optimal. Ya, alhamdulillah yang sudah setoran Al-Fatihah, saya lihat sudah cukup banyak, di atas 50.000 setoran Al-Fatihah. Saya sangat senang sekali ya dari setoran-setoran ini, dari setoran Al-Fatihah dan hafalan-hafalan yang lainnya. Dan insya Allah saya akan coba optimalkan untuk membimbing dan menyertai Anda semua dalam proses hafalan. Sebagian dari setoran itu juga ada yang langsung dengan saya, walaupun mungkin ada yang tidak menyadari bahwa itu saya yang sedang terima atau sedang berikan bimbingan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Dan semangat, bagi yang belum bergabung, Anda masuk aja ke quantumakhir.com, masuk ke ILC, ikuti petunjuknya. Tinggal masuk ke situ, daftarnya gratis kok, daftar gratis, nanti insya Allah akan dikirimkan paketnya. Kalau sudah masuk ke fase kedua, Anda akan dapatkan juga gratis. Ya, Anda tinggal kirimkan biaya kirimnya saja, gitu kan. Nah, biasanya nanti di situ nanti akan ada bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya ini nih, ada persoalan sedikit teman-teman sekalian. Ini tadi pagi saya masih putar, saya ingatkan masih ada saja gitu ya. Ini ada akun nih, namanya pusakaherbal.id. Nah, ini saya sangat tidak berkenan, bahkan saya minta staf saya untuk bisa diingatkan dengan kuat ya. Nah, ini akun ini mencoba memotong video saya saat Zoom ini ya, terus jualan gitu. Terus dibuat ini di sini ada, mohon maaf, ini ada kamuflase nih. Ini kan meja begini aja kalau saya ceramah nih, tiba-tiba ditaruh produk Kasturi Hindi ya, terus dimanipulasinya, dibikin ini terus masuk ke YouTube gitu. Nah, kadang saya pun pas buka, saya buka Soneo nih sebetulnya yang sedang berhijrah ya, tiba-tiba muncul iklan ini loh, kok bisa jadi iklan gitu kan. Nah, ini saya sudah tanyakan ke teman-teman, sudah diingatkan, di webnya sudah di take down, tapi di YouTube-nya nih masih iklan nih. Saya minta dengan hormat ya, dan dengan tegas kepada akun ini nih, pusakaherbal.id ya. Nah, kalau nggak salah webnya Aneka Halal, tuh sudah saya cek, sudah saya ingatkan, Anda ini melakukan sesuatu yang salah ini ya, dan ini nggak akan berkah, ini hasilnya nggak akan berkah, nggak akan bermanfaat gitu ya. Ini saya minta tolong segera di take down, dan ini sudah pelanggaran, sebetulnya sudah pidana ini ya, cuma saya mohon maaf lah gitu ya, saya mencoba sedapat mungkin untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang baik sehingga tidak ada hal-hal yang buruk ya, hubungan-hubungan. Tapi kalau ini berkelanjutan dan sebagainya, saya kira penting juga untuk bisa saya sampaikan ke tim hukum untuk memproses ya, karena ini sudah nggak bagus itu. Saya khawatirnya nanti dikesankan bahwa kita jualan produk lalu kemudian dijual, dan saya nggak tahu apa yang dijual. Kalau berdampak sesuatu yang membahayakan kan repot gitu ya. Dan untuk yang lainnya, nanti insya Allah kita juga ada pengumuman bagaimana kontribusi kita bersama-sama untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19, dan target saya mudah-mudahan kita sebulan 2 bulan ini kita menyelesaikan semua ini ya, sebelum tiba Ramadan. Ramadan kemungkinan akan sama di tahun ini, alhamdulillah, insya Allah akan seragam seluruh wilayah Indonesia teman-teman sekalian, yaitu akan berlangsung tanggal 1 Ramadan ya, tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 13 April ya, 13 April 2021. Ini kemungkinan besar dari ilmu falak itu akan bersamaan, karena ijtima yang terjadi itu, setelah ijtima terjadi, ketinggian hilalnya sudah di atas 3 derajat ya, 3 derajat positif, 3 derajat.
Jadi kalau 3 derajat itu batas yang disepakati di kita dengan menggunakan metode imkan uruk, ya kemungkinan itu terlihat tuh di 2 derajat. Karena itu kalau dia di 3 derajat berarti ada batas kesepakatan. Kemungkinan besar itu ya itu tanggal 13-nya ditetapkan sebagai awal baru di bulan baru, yaitu bulan Ramadan. Dan Idul Fitrinya pun berita baik, alhamdulillah, insya Allah semua akan sama, nggak akan beda. Ya, semua akan bersamaan di tanggal 1 Syawal.